Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-295. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-295 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, di mana ada saham Kija, Viva, LC, Pak Ali, INDF, ICBP, Unilever, dan saham Mayora. Ada beberapa yang request mungkin BBYB, Baca, kemudian PTPP, itu bisa ditonton lagi ya di video-video sebelumnya karena memang itu sudah diulas dan saya rasa bahwa harga saat ini sudah bergerak jauh sekali dari harga yang diinformasikan sehingga bisa patokan ke resist berikutnya. Kalau breakout ya sudah dipakai support. Tapi kalau untuk diulas lagi sepertinya tidak karena memang itu sudah pernah dibahas, jadi saya akan membahas saham-saham yang mungkin belum dibahas ya. Jadi mungkin nanti kita akan ulas beberapa hari lagi setelah ada mungkin adjustment PBL atau adjustment PBH. Kita langsung saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Kija, di mana saham Kija ditutup naik 1,16% di harga 173 dengan pergerakan day range hari ini di 171 sampai dengan 174 dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan ada kurang lebih 5 juta. Dan nilai perputaran uangnya adalah sekitar 893 juta. Kalau kita perhatikan secara broker summary, memang di sini menurut saya pribadi masih belum menarik, tetapi yang menjadi menariknya adalah memang dia masih bisa kuat bertahan, masih bisa berada di level di atas PBL karena PBL-nya dia di 163 yang juga merupakan adalah level 40 hari harga terendah. Sehingga selama dia masih berada di level tersebut maka Kija tentunya masih aman. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau entry sebenarnya jauh lebih menarik kalau misalkan dia turun dulu minimal ke 163, 165 kita ambil di sana dengan batasi cut loss kurang lebih di 160, 161. Target kenaikan adalah menuju ke 192 sampai dengan 220. Itu kalau misalkan dia bisa turun ke 163 sampai ke 165 kita ambil dan kita batasi cut loss. Tetapi kalau dia tidak turun bagaimana? Nah, kalau dia tidak turun maka di sini ada yang namanya gold line. Ini kalau gold line dia bisa tembus ya. Dia bisa lewati gold line itu, maka ada peluang besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan dan kita akan melakukan pembelian saat dia breakout di gold line-nya. Jadi kurang lebih 175 sampai dengan 177, batasi cut loss kurang lebih di 172, 173. Target kenaikan yang sama yaitu menuju ke 192 sampai dengan 220. Selanjutnya kita punya saham Viva di mana hari ini ditutup minus 3,51% di harga 55. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa dalam pergerakan hari ini day range dari Viva adalah dari 55 sampai dengan 58, di mana kalau teman-teman perhatikan juga ada 61 juta lembar saham yang terjadi pertukaran hari ini dengan nilai sekitar 3,4 miliar. Nah, kalau teman-teman perhatikan broker summary juga menurut saya pribadi ini masih belum bagus ya karena dipimpin oleh satu broker yang menurut saya pribadi ini belum bagus. Dan dilihat dari The Golden Cross juga bahwa di sini dia tidak mampu bertahan di area yang super kuat ya, yang sangat penting yaitu di 56. Ini dia tidak mampu bertahan di sini sehingga menurut saya pribadi ini sudah tidak aman ya. Kalau kita mau ambil baru mau ambil seharusnya tidak aman karena dia sudah tembus di bawah 56. Nah, kita akan masuk lagi karena dia mumpung masih dekat dengan area PBL. Kita akan masuk kalau dia bisa breakout lagi di 56 ya. Jadi buy on breakout 56 sampai dengan 58, target kenaikan ke 65 sampai dengan 76. Langsung batasi cut loss kurang lebih di 5253. Itu kalau misalkan dia mampu breakout. Kalau dia tidak mampu breakout dari 56, maka jelas kita jangan masuk karena ada potensi dia bisa turun ke 50 dan tidur untuk beberapa waktu. Jadi hati-hati, hanya boleh masuk kalau dia bisa naik di atas 56. Dan ketika masuk pun teman-teman juga harus langsung membatasi resiko dengan menempatkan cut loss-nya kurang lebih di 52 sampai 53 dan prepare exit plan di 65 sampai dengan 76. Selanjutnya kita punya saham LSIP di mana setelah downtrend parah saham LSIP ini kemudian beranjak naik namun hari ini terpaksa minus 3,29%
dan akhirnya closing di area 1030. Kalau kita lihat pergerakan hari ini dari LSIP bahwa dia pagi sempat bisa naik ke 1075, namun sayang sekali setelah itu dia mengalami penurunan yang cukup dalam bahkan sampai ke 1025, dan beruntung closingnya bisa naik lagi di 1030. Di pergerakan hari ini 21,8 juta lembar saham yang ditransaksikan dengan nilai 22,8 miliar, di mana kalau misalkan kita perhatikan juga secara broker summary, menurut saya pribadi ini baru mulai menarik ya, sehingga ini masih ada peluang dia bisa turun sedikit lagi sebelum dia punya waktu untuk bisa technical rebound. Nah, kalau kita lihat ke chart ya, di sini jelas ada yang namanya level support terkuat, level PBL di 965. Dan sebelum ke 965, maka ada juga level support psikologis di harga 1000. Dan itu menjadi level-level yang penting. Nah, kalau teman-teman yang ingin membeli bisa pakai level 1000 tadi sebagai level support terkuat dengan batasan cut loss kurang lebih, nanti kalau misalkan beli di harga 1000, ya sudah, silakan teman-teman bisa pertimbangkan cut loss kurang lebih di 980, 990, itu bisa teman-teman pakai. Tapi kalau ternyata di opening besok katakan ARB di bawah 1000, ya sudah, mending tunggu sekalian di 965. Jadi kalau kita petakan, yang pertama gini, kalau misalkan dia bisa kuat bertahan, mungkin dia turun ke 1000, 1010, silakan buy. Cut loss kurang lebih di 970, 980, atau bahkan 990. Target kenaikan adalah menuju ke 1130 sampai dengan 1420. Tapi kalau ternyata dia turun terus waktu opening, atau waktu teman-teman lihat chart LSIP saat itu dia berada di bawah harga 1000, ya sudah, mending tunggu di 965, pertimbangkan entry dengan area 965 sampai dengan 975, batasi cut loss kurang lebih di 950, 955 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 1130 sampai dengan 1420. Setelah LSIP kita punya saham AALI, di mana saham Astra Agro Lestari ini ditutup minus 1,94%, di mana setelah perdagangan hari ini bergerak dari area 7550 sampai dengan 7800, dan pergerakannya persis seperti LSIP walaupun minusnya tidak dalam, tapi pergerakannya persis bahwa low terendah dia hari ini di 7550, namun dia bisa closing satu tick di atasnya yaitu di 7575. Hari ini jumlah lembar saham yang diperdagangkan 1,8 juta dan turnover nilai perputaran itu adalah senilai 14,1 miliar. Kalau kita lihat broker summary-nya, maka di sini menurut saya pribadi masih seimbang, masih belum ada tanda-tanda, kecuali memang kita pantau secara khusus ya, yang mungkin sudah saya ajarkan juga di Bandarmologi gimana cara kita melihat tanpa harus memperhatikan broker summary. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mengenal karakteristik dari masing-masing emiten. Tapi kalau dari kasat mata saja, walaupun ini tidak menjamin bahwa ini masih belum menarik ya, masih seimbang, belum ada kekuatan yang memadai yang bisa meyakinkan saya bahwa oke, ini sudah akumulasi, oke, ini sudah bisa kita masuk. Ya. Tapi semua itu bisa terjadi, apapun itu bisa terjadi. Dan yang menariknya adalah memang di harga saat ini itu AALI sedang berada di dekat sekali dengan level support terkuatnya sekaligus level 40 hari harga terendahnya di 7525. Ini kurang lebih hanya 2 tick, kurang lebih 50 poin. Dan ini kalau jebol, jelas penurunannya pasti dalam, dan tentu kita tidak akan masuk, ataupun kalau sudah masuk nanti besok, kita pasti langsung batasi resiko. Jadi kalau besok misalkan dia bisa kuat dan bertahan di 7525, silakan ambil. 7525 sampai dengan 7550 itu area beli kita. Cut loss kurang lebih di 7450. Target kenaikan kita adalah ke 7875 sampai dengan 8350. Itu kalau misalkan setelah kita beli dia dibanting langsung turun, kita siap prepare cut loss di 7450 atau 7475. Bisa atur sesuka hati. Tetapi kalau ternyata besok opening langsung dibanting di bawah 7525, ataupun saat teman-teman lihat ketika buka online tradingnya, OLT-nya, harga sahamnya di bawah 7525, yang jelas jangan masuk ya. Kita hanya masuk ketika saat kita lihat harga itu masih atau sama dengan 7525. Kalau di bawah itu kita tinggalkan, kalau di atas itu pertimbangkan untuk entry, tetapi ingat kita prepare dengan segala kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya kita ada INDF, di mana saham INDF ini ditutup minus 0,39% di harga 6425. Dalam perdagangan hari ini dia bergerak dari range 6425 sampai dengan 6525, dan memang di 6425 ini dia sudah berada di satu level di mana itu merupakan harga terendah di perdagangan hari ini.
Dengan 6,3 juta lembar saham yang diperdagangkan senilai 40,9 miliar, dengan broker summary yang menurut saya pribadi ini, kalau saya kenal karakteristik seperti ini, bahwa ini sangat-sangat memungkinkan untuk dia masih bisa koreksi sedikit lagi ya. Tetapi tidak ada yang tahu, sekali lagi, bahwa semua yang tahu hanyalah Tuhan ya, karena dia akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kita hanya bisa menebak probability-nya. Dari model susunan sideways seperti ini di tengah kenaikan, maka ada indikasi ya, ini hanya indikasi bahwa ada peluang dia seperti ini mengalami sideways kemudian amblas. Nah, kasus ini adalah ketika dia sedang berada posisi dalam penurunan. Namun kasus kali ini berlainan adalah dia saat sedang naik kemudian dia sideways. Nah, biasanya model seperti ini kalau misalkan dia bisa breakout ke atas, maka kenaikannya pasti akan sangat signifikan ya. Sebesar kenaikan ini dia akan pindah ke sini nanti. Nah, target kita pasti tentu di area sini, tinggi sekali ini. Ya, jadi ada kemungkinan besar dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan dengan catatan nih, kalau dia bisa breakout dulu di sini nih, di 6.600 ya. Itu kalau misalkan teman-teman yang mau ambil atau yang belum ambil, ya lebih direkomendasikan kalau memang dia bisa breakout dulu baru kita entry. Bagaimana kalau kita tidak menunggu breakout, kita langsung ambil? Apa boleh? Ya, jawaban saya suka-suka teman-teman ya. Itu hak teman-teman mau ambil. Tapi saya pribadi dengan kondisi seperti ini meninggalkan gap yang cukup jauh. Risk rewardnya kecil ya, kecil sekali. Ini risknya teman-teman lihat dari sini ke sini, ini lebar bukan main. Tapi kalau menuju TP itu cuman ke 6.600, mentok-mentok ke 6.675. Saya tidak mungkin mengorbankan ya, dengan risk reward seperti itu. Saya tidak mungkin mengorbankan kecuali dia bisa breakout dulu dari sini, kemudian dia sideways di sini, atau garis kuning ini PBH ini di adjust ke sini, mungkin kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau misalkan masih di posisi saat ini, ya jelas kalau saya pribadi tidak akan masuk. Tetapi ada yang namanya support bantuan yang mungkin bisa membuat teman-teman kalau mau ambil di harga katakan 6.400 sampai dengan 6.450, tidak khawatir harus cut loss di 5.750. Di sini ada 6.385. Ini adalah support gray line, atau di white line 6.300. Teman-teman bisa atur sendiri di mana harus cut loss. Jadi ketika masuk, teman-teman harus pertimbangkan kapan atau level berapa saya harus cut loss. Nah, kalau saya pribadi memang selalu mencari yang namanya support terkuat, atau support yang menurut saya bahwa ini menjadi psikologis yang paling sering diuji ya. Contoh kayak BBYB kemarin, walaupun PBL-nya jauh, tapi ya saya masih percaya bahwa ini bisa terus naik karena dia masih bermain di area yang sama di 400, dan hari ini dia bahkan terbang tinggi sekali. Begitupun baca ya. Jadi kalau saya pribadi jelas akan memilih yang memiliki reward yang besar tapi menawarkan risk yang kecil. Nah, kalau kasus INDF dengan model seperti ini, jelas ini adalah risk reward tidak sebanding ya, lebih besar risknya daripada reward. Tetapi kalau misalkan ada yang mau entry, ya silakan buy on breakout di 6.600 ya, target mungkin ke 7.000. Tapi kalau teman-teman yang mau menunggu, silakan tunggu saja di 5.750 sampai dengan 5.800. Itu kalau mau menunggu. Jadi kalau masih mengambang seperti ini ya, kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Setelah INDF, kita lanjut ke ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur, di mana berbeda dengan INDF yang minus, ICBP masih bisa mencatatkan kenaikan yang cukup bagus, yaitu 0,3% di harga 8.475. Kalau kita perhatikan memang ini uptrend ya, secara middle trend juga masih up. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan bahwa di perdagangan hari ini dia sempat low di 8.425 dan sempat mengalami level tertingginya waktu pagi hari, yaitu sempat melonjak sampai ke 8.550 dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan kurang lebih 3,4 juta. Dan nilai perdagangan itu mencapai 28,8 miliar. Kalau kita perhatikan broker summary di sini menurut saya pribadi masih begitu menarik ya. Ada cukup seimbang ya perlawanannya.
rata-rata broker-broker besar yang menurut kategori saya itu sedang berada di posisi seller, sehingga ya menurut saya pribadi hati-hati tetap. Dan ini juga sama seperti INDF sedang berada di puncak-puncaknya, sedang berada di dekat-dekat dengan area PBH di 8.700, sehingga bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli, maka kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk menunggu breakout atau tunggu sekalian di 7625 atau menunggu lagi saat ada adjustment PBL. Contoh ya, di sini PBL-nya dia pakai di 7625, itu merupakan harga terendah yang menurut saya pribadi harusnya dia bisa pakai area sini itu menjadi support ya. Jadi kurang lebih di area sini. Ini sekitaran di 8.000 sepertinya. Itu bisa dipakai sebagai area untuk support terkuatnya. Nah, sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, ya saran saya mending tunggu sekalian di 8.000 ya, 8.000, 8.200. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli. Nah, kalau misalkan besok dia ternyata malah naik terus, ya sudah mending tunggu sekalian breakout di 8.700. Nah, kalau misalkan ada juga yang mengatakan bahwa saya mau beli Kak tanpa harus menunggu breakout, tanpa juga harus menunggu ke support di 8.000 atau di 7625, apakah boleh? Boleh. Di sini ada bantuan ya. Ada di 8430 sampai dengan 8450. Di sini ada gold line dan gray line yang beruntung ya dia berdekatan. Sehingga kalau misalkan teman-teman ambil di 8475, 8450 ya silakan. Tapi ketika jebol di bawah 8430, cut loss dulu ya. Kita lepas dulu. Untuk target kenaikan adalah menuju ke 8.700. Itu kalau mau yang ambil di 8475. Kalau yang menunggu breakout di 8.700, targetnya adalah ke 9.000. Saham selanjutnya adalah saham Unilever, di mana saham ini ditutup minus 1,42% di harga 4860. Di mana kalau kita ketahui bahwa day range hari ini untuk Unilever juga berada dari 4860 sebagai level terendah sampai ke level 4960 yang mana itu dicapai waktu pagi hari dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan 14 juta dengan nilai 73,3 miliar. Kalau kita perhatikan broker summary-nya di sini menurut saya pribadi masih sama ya, hanya dipimpin oleh KZ ya. Dan sisanya itu digempur habis-habisan oleh BKCS dan RX di bawah. Sehingga menurut saya pribadi ini masih belum aman ya untuk Unilever. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka mumpung jaraknya sudah dekat sekali ya dengan area PBL di 4710, maka mending tunggu sekalian ya. 4710 sampai dengan 4730 mungkin menjadi area yang menarik untuk teman-teman bisa membeli. Kita antri, menunggu, bersabar di sana, siapa tahu dikasih lagi. Tapi kalau ternyata dia tidak turun ke 4700-an, dia malah naik terus, silakan kita cegat di sini ada yang namanya white line. Ketika dia breakout dari 4.900 silakan buy 4.900 mungkin 4.920. Target kenaikan ke 5.250 sampai dengan 6.000, batasi cut loss kurang lebih di 4.800 sampai dengan 4.850. Teman-teman bisa atur sendiri besaran resikonya, risk yang bisa teman-teman terima. Kalau saya pribadi jelas bisa pakai 3%, bisa pakai 3 tick juga, tergantung ya, tergantung emitennya seperti apa. Kalau dengan posisi seperti ini memang cenderung berada di tengah-tengah. Jadi kalau saya menunggu dia naik di atas 4.900 baru saya buy, atau tunggu sekalian di 4.710 baru saya entry. Kalau teman-teman dapat di 4.710, silakan pertimbangkan untuk prepare cut loss-nya 3 tick atau bisa atur berapa persen dari harga 4.710 itu ya. Jadi ketika buy 4.710 sampai dengan 4.730, ya prepare cut loss katakan mungkin di 4.680, 4.690 atau bahkan di 4.650 dengan target kenaikan yang sama ke 5.250 sampai dengan harga 6.000. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-295 hari ini adalah saham Emyor, di mana saham Mayora Indah ini ditutup stagnan di harga 2.240 setelah tadi pagi sempat naik ke 2260 namun dibanting bahkan sampai ke 2210, namun di akhir ditarik begitu luar biasa, akhirnya bisa bertengger di 2240. Namun sayangnya level 2240 ini masih belum menarik sebenarnya. Karena apa? Karena dia masih berada di bawah PBL walaupun ini sudah mepet sekali dan dekat ya. Jadi kalau misalkan besok Emyor tidak mampu melewati 2250, ya lupakan kita untuk beli Emyor. Tapi ketika dia besok teman-teman lihat portonya, lihat online tradingnya, dia sedang berada di 2250, 2260, 2270, silakan pertimbangkan buy. Area tersebut ya 2250 sampai dengan 2270
Dengan batasan cut loss kurang lebih di 2210 2220, target kenaikan adalah menuju ke 2460 sampai dengan 2680. Kalau kita lihat broker summary hari ini, menurut saya pribadi ini broker summary yang sudah bagus sekali. Semoga ya, ini semoga ya. Broker summary bagus, PBL cuman kurang 1 tick, semoga dia bisa naik 1 tick, breakout kita buy dan target kita menuju ke 2460. Tapi sekali lagi ingat bahwa apapun pasti ada miss-nya, apapun pasti ada salahnya. Kalau misalkan kita mau membeli, jangan selalu mikir bahwa oh ini pasti naik, pasti naik, pasti naik. Jangan. Kita harus berpikir gini, kalau saya beli, kalau dia turun bagaimana? Itu kita langsung menjawab, oh saya punya cut loss kurang lebih di 2210 sampai dengan 220. Kalau dia naik, ya seneng dong. Yang kita harus fokus itu adalah bagaimana kita memitigasi resiko. Tanyakan dulu, kalau dia turun bagaimana? Kita boleh berharap, kita lihat indikator semuanya bagus, broker summary bagus, bahan termologi bagus, semuanya bagus, perfect, foreign flow bagus, semuanya bagus. Tapi ketika ternyata hasilnya tidak sesuai harapan kita, kita pasti menyesal. Nah, menyesal itu biasanya antara dua. Memang karena kita sudah taruh berekspektasi tinggi, atau karena kita nyangkut. Nah, itu yang harus dihati-hati. Jadi prepare itu, tanyakan dulu, kalau ternyata dia turun bagaimana? Oh, saya sudah punya stop loss kurang lebih di 2210 sampai dengan 220. Tidak masalah. Berarti kalau memang besok dia breakout dan dia tidak turun ke sana, ya jelas kita akan kawal terus sampai dengan exit plan kita di 2460 sampai dengan 2680. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-295 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.